Nurdiati dari CGP Angkatan 8 dari SMA Islam YM Wonopringgo. Ngapunten, iki bersama Ibu. Saya dengan Ibu Susi Susanti, CGP Angkatan 8 dari SMA Islam Plus Albayan. Ya Ibu. Monggo Ibu. Mulai Ibu. Ya, begini Ibu Nur, sebelum kita mulai untuk coach dan coaching, saya ingin mempertanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, bagian mana yang ingin Ibu amati dari coach dan coaching yang akan jenengan lakukan seperti itu? Iya. Ibu Susi, nanti di sini saya akan melakukan proses coaching. Saya sebagai coach, nanti sebagai guru, saya akan mencari bersama solusi dengan anak didik saya nanti yang bernama Fitri. Nah, saya ingin Ibu nanti bisa mengamati bahwa pada proses coaching yang saya lakukan itu saya Kemudian yang kedua, harapan apa yang Ibu inginkan setelah jenengan mempraktekkan coaching ini, seperti itu? Harapannya nanti selain saya bisa membantu kunci untuk dalam mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi, tidak hanya dengan murid-murid saja, tetapi nanti kita bisa membersamai atau dengan rekan-rekan sejawat sama-sama guru, kita bisa menyelesaikan masalah dengan solusi yang bisa diselesaikan oleh kunci itu sendiri gitu Ibu. Jadi bisa mencari solusinya sendiri gitu Ibu. Kita hanya membantu ya kan, membantu memecahkan masalahnya itu. Gitu Ibu. Ya. Begitu saja nggih untuk pertanyaan dari saya. Ibu nanti monggo langsung bisa ya Bu ya. Saya langsung proses kunci dengan anak didik saya ya Ibu ya. Makasih Ibu. Monggo ikut saya ke ruang sebelah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nurdiati SPD dari CGP Angkatan 8 SMA Islam YMI Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Saya akan mempraktekkan coaching bersama Ibu Fitri. Monggo perkenalan Ibu Fitri. Ya, perkenalkan nama saya Fitri Rahayu, CGP Angkatan 8 dari SDN Citak Lengkong. Terima kasih. Terima kasih. Ibu. Ibu Fitri, nanti kita di sini akan berperan dalam proses praktek coaching ya dengan metode Tirta, di mana nanti saya akan berperan sebagai coach, guru, dan jenengan akan berperan sebagai murid ya Fitri. Saya bacakan skenarionya terlebih dahulu bahwa di sini pada alur Tirta yang akan saya gunakan narasinya yaitu bahwa seorang guru sangat memahami siswa yang bernama Fitri. Nah, Fitri itu merupakan salah satu murid yang berbakat dalam lomba Olimpiade Sains Kimia. Nah, ibu guru ini mendorong Fitri untuk mengikuti perlombaan Olimpiade Sains Kimia di tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Fitri masih belum percaya diri. Nah,
bagaimana cara Anda dalam menanggapi hal ini. Ini adalah narasi dari proses coaching. Mari kita mulai Ibu untuk proses coachingnya. Baiklah Fitri, mohon maaf Ibu mengganggu waktu kamu sebentar. Begini Fitri, Ibu mendengar bahwa Fitri itu ditunjuk mengikuti lomba Olimpiade Sains Kimia tingkat kabupaten. Tetapi Ibu juga melihat Fitri di sini kayaknya kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya ya? Iya, Bu, memang saya kurang bersemangat karena saya itu merasa kurang percaya diri, Bu. Dan juga saya merasa itu kurang pantas untuk bisa mewakili ikut lomba OSN kimia, Bu. Oh begitu. Di sini Fitri masih belum percaya diri ya. Coba, coba Iya, jelaskan. Bu. Fitri itu belum percaya diri mengikuti Iya, Olimpiade Sains itu kurangnya kayaknya di mana gitu loh. Fitri itu merasa takut gagal lagi karena dulu Fitri itu pernah mewakili ikut Ya, apa mapel IPA, ikut lomba mapel IPA, Bu, tetapi gagal, Bu. Nah, terus kemudian takut gagal yang kedua kalinya, maka Fitri juga nggak percaya diri seperti itu, Bu. ya, Ibu tahu sekarang. Eh, apa ya di sini Ibu paham perasaan Fitri. Bagaimana saat Fitri itu ditunjuk menjadi mewakili mengikuti lomba Olimpiade Sains Kimia. Sebenarnya Fitri itu punya kemampuan loh. Makanya Fitri itu ditunjuk untuk mengikuti Olimpiade Sains Kimia tingkat kabupaten. Karena Fitri di sini itu punya potensi yang sangat bagus di mapel kimia khususnya. Nah, kalau menurut Fitri sendiri, Fitri itu punya kemampuan yang bagaimana sih di pelajaran kimia itu? Fitri itu ya Bu ya suka sekali untuk mengerjakan soal-soal Bu, khususnya untuk sains itu Fitri suka sekali dan juga uh, pernah apa sering dikatakanlah sering mengikuti apa namanya soal-soal di YouTube Bu seperti itu dan juga ikut mengikuti apa beberapa latihan atau lomba di Nah, Telegram juga itu Bu. bagus kemampuan kamu. Dalam dalam hal ini kamu sudah ikut banyak berlatih, baik melalui latihan YouTube maupun latihan Telegram, bisa ikut-ikut melalui lomba-lomba online, ikuti latihan-latihan melalui YouTube, melalui Telegram, baik online maupun offline. Itu kan kamu sudah berusaha. Itu menunjukkan bahwa kemampuan kamu sudah semakin bagus, ya kan? Terutama di sini pada mapel kimia. Nah, berarti itu apa ya? Percaya diri kamu itu ya kalau menurut Ibu di situ sudah ada eh, yang lebih baik gitu kan? Kira-kira rencana kamu untuk mengikuti lomba ini bagaimana? Apakah kamu sudah siap, sudah tambah pede untuk mengikuti lomba ini? Iya Bu, saya alhamdulillah sudah ada rasa percaya diri. Terus kemudian rencana saya ya Bu, saya akan menghadap dengan Bu Yanti karena beliau itu yang mengajar kimia Bu. Nanti saya bersama Bu Ya. Yanti untuk apa belajar soal-soal tentang kimia. Terus kemudian ya saya ikut lomba-lomba juga Bu yang diadakan di Telegram itu. Hmm, Saya mau ikut seperti itu Bu. bagus itu bagus sekali. Bagus. Ternyata rencana kamu sangat luar biasa, ya. Dan Ibu yakin kamu pasti mampu lebih baik gitu ya dari pengalaman yang pernah kamu alami. Nah, apakah kamu sekarang sudah
merasa lebih percaya diri untuk mengikuti lomba Olimpiade Sains Kimia tingkat kabupaten ini? Percaya dirinya tambah, Bu, karena di samping saya itu nanti belajar dengan Bu Guru Bu Yanti yang mengajar sains, saya juga nanti lebih banyak berlatih soal-soal maupun yang diadakan lomba juga saya akan ikut, Iya, Bu, iya, iya, secara offline dan iya, online, iya, Bu. Iya. iya. Terima kasih ya Fitri ya. Eh, Semoga Iya, persiapan Bu. lomba bisa berjalan dengan lancar dan nantinya kamu Amin. betul-betul siap mengikuti lomba ini. Selanjutnya, Ibu tanyakan, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Ada komitmen untuk lomba ini? Komitmen saya, oh iya Bu, komitmen saya ya saya akan berusaha lah Bu, berusaha untuk bisa menjadi yang terbaik, yang juara. Karena saya akan menampilkan eh, kompetensi saya dari Ya, kegagalan yang dulu di SMP itu saya akan buktikan bahwa sekarang itu saya bisa seperti itu Bu dan saya akan membawa nama baik sekolah ketika saya nanti iya, juara iya. Bu. Ibu Seperti sangat itu. setuju, ya kan? Kamu punya komitmen seperti itu. Yang penting kamu sungguh-sungguh belajar, ya kan? Sungguh-sungguh belajar, baik online maupun offline. Dengan Bu Yanti juga diteruskan. Mudah-mudahan kamu sukses ya dan bisa menjadi Iya juara, Bu. ya. Semoga ya Fitri ya. Ya. Terima kasih Amin. Fitri. Amin ya Bu. Ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Nur. Ya. Bisa. Oke, terima kasih atas praktek coaching yang sudah Ibu lakukan. Saya akan menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya. Yang pertama, untuk alur ceritanya sudah jelas. Di bagian tujuan, Ibu sudah menyampaikan tujuan dengan jelas. Kemudian dalam pemaparan pun sudah sangat jelas sekali. Kemudian yang kedua untuk identifikasi. Identifikasi ini pertanyaan yang diberikan itu bisa membuat coach menggali kemampuan yang dia miliki sehingga bisa percaya diri untuk mengikuti lomba. Untuk yang ketiga tentang rencana aksi ini berarti jenengan juga sudah memberikan pertanyaan kepada coach untuk mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Untuk yang keempat ya, yang keempat atau yang terakhir tentang tanggung jawab. Tanggung jawab di sini komitmen yang akan dilakukan atau yang dilakukan oleh coach itu bisa mendukung untuk mengatasi masalah yang coach hadapi. Jadi sudah sangat jelas dan sangat bagus sekali untuk pemaparan coaching yang Ibu lakukan saat ini seperti itu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Susi. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, di sini kita akan menuangkan ya Bu tentang kasus yang kedua.
kita nanti akan praktek daripada kucing ya. Yang mana masalahnya kasus 2 ini adalah adanya seorang anak itu tidak bisa bekerja sama ya. Dilihat kasus 2 ini sama dengan teman-temannya. Tapi dia itu tergolong anak yang cerdas, yang pinter. Nah, hal ini nanti dalam kasus 2 ini, dalam kucing ini kita gali apa yang dilakukan oleh seorang coach ya, Bu ya. Nanti Bu Susi berperan sebagai coach dan Bu Nurdiati sebagai kucing. Monggo Ibu, tujuannya apa dulu Bu sebelum memerankan praktek kucing ini? Monggo. Ya, terima kasih Bu Fitri untuk tujuan dari praktik kucing ini itu kita mengarahkan siswa tersebut agar mampu dan menemukan solusinya dari dirinya sendiri uh, dengan menggunakan alur tirta seperti itu Bu. Oh Oke. iya, oke. Monggo dipersilakan Ibu. Oke. Kita bisa praktekkan nggih Bu Nur. Ya Bu Susi monggo. Oke, terima kasih. Di sini saya akan mempraktekkan kasus 2 mengenai seorang murid yang dia tidak mau berbaur dengan temannya, dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dan sebagainya, dan dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugas sendiri. Dengan dia mengerjakan tugas sendiri itu nilainya pun dia selalu bagus. Nah, di sini saya akan mempraktekkan kucingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Boleh Ibu duduk di sini? Waalaikumsalam Ibu. Boleh Ibu? Ya. Kok kamu sendiri saja? Kamu tidak gabung dengan teman-temanmu? Enggak Ibu, males. Enakan sendiri Bu. Gitu ya. Ya. Gini loh Mbak, Ibu tuh dengar sama guru-guru yang lain, katanya nilai-nilaimu bagus, benar begitu? Enggak juga Ibu. Enggak juga, biasa-biasa aja. Gini, kemarin juga Bu Susi sempat cross check dan melihat nilai-nilai kamu di daftar nilai itu memang benar, semua mapel dari mapel 1 ke mapel 2 itu nilaimu semuanya bagus. Benar begitu? Enggak juga gitu Bu. Tapi kalau iya, terima kasih Ibu Ya. atas apresiasinya. Tapi Iya. enggak juga Bu, sebenarnya enggak juga Bu. Ya. Itu hanya beberapa guru aja. Ini Ibu Susi senang kamu mendapatkan nilai bagus ya. Itu juga bagus sih buat kamu, tetapi kalau misalnya kamu nggak punya temen dan jarang berkumpul sama teman-teman, misalnya kok kemarin Bu Susi juga lihat kamu sering sendiri mengerjakan tugas sendiri ya, walaupun itu tugas kelompok tapi kamu kayaknya asik sendiri gitu. Itu gimana ya? Gimana Bu ya? Saya itu lebih nyaman saya sendiri gitu loh Bu. Saya juga merasa kalau saya itu juga mampu menyelesaikan tugas-tugas sendiri Bu. Jadi nyaman Bu saya sendiri itu Bu. Begitu. Jadi maksud kamu kamu tidak butuh teman? Ya bukan begitu Bu Guru. Saya itu kan memang anaknya tipe orang yang jarang bicara, males gitu loh Bu. Jadi saya sebenarnya juga kalau misalkan bersama teman, saya itu tidak tahu Bu harus bicara apa gitu.
Terus kamu nyaman dengan kamu sendirian, nggak punya teman, sering sendiri, itu kamu nyaman merasakannya? Ya, saya tidak tahu juga sih, Bu. Nah, saya nggak tahu bagaimana caranya mengajak teman untuk berbicara dengan saya itu bagaimana, Bu. Ya, ya. Jadi kalau begitu, Bu Susi boleh tahu nggak selama ini ya, kalau misalnya ada teman yang minta bantuan kamu dalam hal misalnya menyelesaikan tugas, entah itu tugas Ya. pribadi, tugas individu atau tugas kelompok, itu selama ini reaksimu gimana? Gimana ya? Nggak ada, Bu, teman yang bertanya sama saya, nggak ada. Jarang ya berarti ya. Iya. Kalau kayak gitu berarti kira-kira menurutmu itu gimana sih, penyebabnya itu apa? Padahal kan kayak kamu tuh pinter ya, bisa menyelesaikan masalah atau tugas dengan sendiri, individu, tidak butuh bantuan teman. Itu penyebabnya apa kira-kira teman-teman jarang ngajak ngobrol kamu? Nah, mungkin karena saya jarang bicara, mungkin saya tipe pendiam ya, Bu ya. Jadi teman-teman jadi takut mungkin, Bu, ngomong sama saya itu. Gitu. Nah, kalau seperti itu berarti gini, mungkin ada tips buat teman-teman kamu, misalnya kok teman-teman pengen deket sama kamu biar kamu tuh tidak semakin menjauh dengan teman kamu, itu ada tips apa mungkin dari kamu? Apa ya, Bu? Apa saya harus menawarkan bantuan gitu, Pak ya, Bu, sama teman-teman ya, Bu ya? Mungkin kalau teman-teman merasa kesulitan, saya tawarkan bantuan gitu, Pak ya, Bu ya? Boleh ya, boleh seperti itu. Mungkin ada lagi selain itu? Mungkin saya akan berusaha ngajak teman-teman, Bu, untuk diskusi bareng tentang materi pelajaran dan mungkin nanti saya akan mengajak belajar berkelompok, Bu, dengan teman-teman yang lain. Kalau teman-temannya mau nanti belajar kelompok dengan saya, Ibu. Nah, kalau seperti itu, kapan kira-kira kamu bisa menerapkan itu, solusi dari kamu itu? Kapan ya? Saya akan mungkin segera, Bu, mungkin dalam minggu-minggu dekat ini saya akan mulai mengajak teman saya, Santi, terutama itu yang duduknya bareng saya untuk belajar bareng, Ibu. Dan saya juga akan apa ya, meminta bantuannya agar nanti teman-teman itu tidak takut lagi sama saya, Bu. Bisa belajar bareng dengan saya gitu, Bu. Jadi kayak gitu, Ibu. Iya, iya, iya. Bu Susi sangat senang sekali kamu bisa mau berusaha dan kamu bisa berencana untuk membuka hati dan membuka diri terhadap teman-teman kamu, biar kamu nanti nggak merasa sendirian lagi, nggak merasa diasingkan lagi sama teman-teman ya. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu, sudah mendengarkan saya dan juga saya Ibu biar saya tidak menjadi apa ya, anak pendiam yang suka menyendiri dan tidak punya. Demikian Ibu praktek coaching yang saya lakukan dengan rekan saya Bu Nurdiati. Monggo Ibu bisa di. Ya, di sini saya akan melaporkan hasil pengamatan dari praktek kucing tadi yang telah Ibu laksanakan. Itu luar biasa, Ibu. Itu dimana di dalam alurnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta, Bu, yang terdiri atas
tujuan umumnya sudah jelas, kemudian adanya identifikasi, kemudian ada rencana aksinya juga, kemudian ada yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, kemudian yang saya beri komentar di dalam tujuan panjenengan tadi, tujuan coachingnya itu telah disampaikan sangat jelas Bu, ya, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh anak atau si kuci tadi Bu, sudah jelas sekali. Terus kemudian dari identifikasi masalahnya, itu seorang guru tadi telah memberikan pertanyaan yang dapat membuat murid tersebut dapat menuangkan atau bisa secara detail mengidentifikasi ya masalahnya dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Terus kemudian yang dari alur tirta yang bagian rencana aksinya juga guru itu telah memberikan pertanyaan-pertanyaan ya kepada kuci ya untuk bisa kuci itu bisa dapat menyelesaikan ya masalah dengan baik. Seperti itu sudah jelas, sudah saya lihat tadi. Terus yang terakhir dari sisi tanggung jawabnya dari alur tirta itu si coach atau si guru tersebut tadi telah memberikan pertanyaan bagaimana komitmen yang dilakukan oleh kuci, yang mana dari masalah itu diselesaikan dengan baik oleh kuci itu sendiri dengan rasa tanggung jawab, dan masalah itu dia sendiri yang bisa menyelesaikan solusinya. Jadi apa yang diharapkan dari coach itu benar-benar nyata ya, istilahnya dapat berhasil dengan bagus Bu. Itu pengamatan saya yang telah Ibu laksanakan praktek coaching pada model tirta ini. Oke Bu, matur nuwun Bu atas pengamatan dan komentarnya. Nah, nanti harapan saya bisa menerapkan coaching itu di sekolah langsung seperti itu Bu. Matur nuwun untuk Bu Fitri, terima kasih atas segalanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri nggih Bu. Nggih. Yes. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Bu Nur. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya Bu. Ibu akan melakukan coaching tentang apa ini Ibu? Saya akan melakukan coaching itu tentang masalah yang dihadapi tadi siang ya Bu ya, sekitar ya jam 8 itu ada siswa yang saya lihat itu dia itu tidak mau bekerja sama dengan temannya Bu, itu ketika ada tugas kelompok seperti itu. Iya. Ya. Kira-kira Ibu ini nanti pada saat coaching itu saya bisa bantu Ibu untuk mengamati di bagian mana ya Bu ya? Iya. Saya bisa bagian mana nanti? Yang bisa saya amati di bagian mana? Di bagian aksinya Bu, ya, yang mana aksinya itu saya harapkan anak tersebut dapat istilahnya mendapatkan solusi itu sendiri dalam mengatasi masalah dia tidak bisa bekerja sama dengan temannya, seperti itu. Berarti nanti saya membantu di pengamatan di situ ya. Jadi harapannya tadi apa Bu? Harapan nanti dari hasil yang saya observasi itu harapannya tadi apa Bu? Harapannya anak itu dapat menyelesaikan masalahnya dengan solusinya itu sendiri. Solusi dari kemampuan dia sendiri.
seperti itu. Iya. Ya sudah Bu, saya ikuti Ibu nanti untuk kegiatan kucing ini. Saya akan mengamati yang seperti tadi Ibu minta kepada saya, bahwa saya akan mengamati proses kucing ini terutama dengan metode Tirta ya Bu ya, di bagian rencana aksinya bagaimana. Ya Ibu, monggo kita lanjutkan ke proses kucing Ibu. Saya akan ikut. Monggo. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabarnya Bu Susi? Alhamdulillah, Bu, sehat. Iya, alhamdulillah. Di sini nanti saya sebagai coach ya dan Ibu Susi sebagai kuci. Yang mana dari cerita ini menggambarkan bahwa ada seorang anak di mana anak tersebut itu tidak mau bekerja sama dengan temannya ketika mendapatkan tugas dari bu guru yaitu dalam mata pelajaran matematika. Tetapi dia itu walaupun bekerja sendiri itu dia bisa Bu, mampu, bahkan hasil dari tugasnya itu dia mendapatkan nilai yang bagus. Tapi dalam hal ini kita gali ya Bu ya, maksudnya sikap bagaimana seharusnya sebagai guru kita itu harus bertindak seperti itu dalam mengatasi masalah seperti ini terhadap siswa. Oke, Bu. Iya, kita mulai saja ya Bu ya. Ya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Ini pelajarannya sudah selesai ya. Dari mata pelajaran matematika jamnya sudah habis ya anak-anaknya. Nanti kita lanjutkan pada hari berikutnya ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, itu apa suara belnya sudah terdengar ya? Ya. Oh iya itu Mbak Dia nanti. Oh iya Dia istirahat ke ruang bu guru ya. Iya Bu, siap Bu. Baik Iya. Bu. Silakan. Ya Dia silakan duduk Dia. Iya Bu. Iya. Dia tadi bu guru lihat ya ketika mengerjakan tugas mata pelajaran matematika kok kelihatannya dia nggak kerjasama ya dengan teman-temannya ya. Iya Bu, saya mengerjakan sendiri. Aduh, padahal itu kan kerja kelompok dia. Seharusnya ya dia harus kerjasama dengan teman-temannya. Kok bisa seperti itu tuh? Bagaimana dia kok nggak bisa kerjasama dengan temannya? Gimana ya Bu? Sebenarnya saya tuh merasa tidak nyaman. Jadi ya itu mengganggu pikiran saya Bu. Berarti tidak nyaman seperti itu. Iya. Nyaman yang dimaksud dia itu bagaimana coba diceritakan dia ya? Jadi gini Bu, saya itu tidak nyamannya karena saya ada masalah Bu sama teman saya. Jadi akhirnya saya tidak fokus sama pekerjaan saya seperti itu. Tidak nyaman berarti dengan salah satu di antara teman kelompoknya ya? Iya, begitu. Iya. Siapa itu? Teman kelompoknya dia tadi siapa yang tidak membuat istilahnya tidak nyaman dia itu namanya siapa? Ada Bu, tadi si Andi Bu yang saya kurang nyaman sama dia. Soalnya tuh ya Bu, dia itu anaknya tuh jahil Bu sama saya. Akhirnya saya tidak nyaman sama dia. Iya, jahil ya. Ya
seperti itu ya. Kalau anak laki-laki itu seperti itu jahil. Kalau misalkan dia mengatasi hal tersebut, kira-kira rencana dia itu apa untuk supaya Andi itu tidak jahil? Rencananya apa? Rencananya saya nanti ya ngomong sama Andi apa ya Bu, biar Andi itu ndak jahil lagi Iya. sama saya, biar saya tuh tetap nyaman di dalam kelompok dan nggak mengerjakan sendiri. Terus kemudian selain Andi, apa ada yang membuat dia nggak nyaman lagi, misalkan dari teman Putri atau siapa, Rina atau siapa itu gimana menurut Iya dia? itu tadi ada Bu Sirina sama Ayu itu tuh mereka berdua tuh nggak jelas banget Bu, nggak jelas banget. Masa iya pas kerja kelompok tuh masa malah cerita-cerita tentang drakor, mereka tuh bucin-bucinan itu sih Bu, lebay banget Bu, kan aku males. Oh iya, anak sekolah nggak boleh bucin-bucinan ya. Iya kan Dia harus fokus sama yang dilakukan siapa itu, si Rina itu apa? Kok kelihatannya Rinanya juga rame sendiri ya tadi ya? Iya Bu, Yang dilakukannya apa? jadi si Rina ini ya Bu, Rian tuh ngomong terus Bu, dongeng terus sama terus dia tuh cerita terus tentang Andi Bu. Mereka tuh katanya tuh Rina sama si Andi tuh chatting terus Bu, akhirnya mereka ngobrol tuh gitu Ya, kok dia tahu bahwa Rina ya? Rina chattingan itu dari mana dia taunya? Saya tuh tadi kebetulan duduk di sebelahnya Andi, sebelah Rina maksud saya Bu, sebelah Rina. Dan oh iya, tadi saya lihat ganti. Oh ya dia, tadi kan Bu Guru sudah banyak bertanya dengan dia. Dari pembicaraan kita, apa yang menjadi komitmen dari dia? Ataupun bisa juga rencana? Kalau rencana saya nanti saya akan memperbaiki hubungan saya dan teman-teman Bu. Mungkin saya akan belajar mengendalikan diri saya agar saya lebih sabar dan fokus belajar. Nah, dan saya berharap Ibu tidak mengizinkan teman-teman bermain HP saat pembelajaran. Jadi saya nggak terganggu dengan chattingannya si Rina dan Andi Bu. Mereka malah asik chattingan, sayanya mengerjakan tugas sendiri, seperti itu Bu. Bagus sekali dia, iya. Dan Ibu juga terima kasih dengan dia karena dia sudah mengingatkan Ibu ya bahwa memang dalam pembelajaran itu anak-anak itu tidak boleh main HP ya, yang seharusnya memang HP itu dikumpulkan di depan, terus kemudian anak-anak harus memperhatikan. Itu sudah yang kita buat ya, itu kesepakatan kelas ya itu ya kan, berarti yang dilakukan oleh siapa itu Rina dan teman-temannya itu memang kurang pas ya kalau kita terapkan di kesepakatan kelas itu. Bagus sekali dia ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu, Ibu sudah mau meluangkan waktu mendengarkan cerita saya tentang teman-teman saya tadi, tentang perasaan saya waktu saya tidak nyaman mengerjakan tugasnya, seperti itu Bu.
sama dia, Bu Guru juga yakin dan percaya bahwa dia mampu ya untuk lebih baik lagi, untuk menjadi siswa yang lebih kompeten, lebih pandai dan lebih cerdas. Semoga apa yang diharapkan dia, cita-cita dia itu akan terkabul. Terima Iya. kasih juga ya dia ya. Baik, Maaf Bu. ya sudah mengganggu istirahat dia juga. Silakan sekarang dia boleh jajan ya. Ini kan pas jam apa istirahat ya Tia ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Nah, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, Uh, ya, iya, itu ya masuk lagi ya Bu ya. iya, Fitri, saya sudah iya mengikuti Ibu Bu Nur. pada proses kucing dengan tadi dia ya, proses Iya, kucing dengan dia di situ. Bagaimana Ibu tadi setelah melakukan proses kucing dengan dia, Ibu menilai diri Ibu itu bagaimana pada saat perform tadi dengan pada saat perform kucing dengan anak didik Ibu Fitri itu? Siapa tadi? Dia, ya kan? Iya, yang saya rasakan dalam praktek kucing ini saya merasa lega Bu, karena dari siswa itu sendiri yang bernama dia itu dia tahu akan permasalahannya dan dia juga menyadari akan kelemahannya dia karena tidak bisa kerjasama dengan teman-temannya. Terus kemudian yang saya suka lagi dalam kasus ini anak itu dapat menentukan jalan keluarnya itu sendiri Bu, tanpa kita harus ini loh tidak, tapi mereka sendiri yang bisa menuangkan pendapatnya dan apa yang tindakan yang harus dilakukan seperti itu Bu. Iya, terima kasih Iya. Ibu. Sekarang boleh ya Bu, saya menyampaikan tadi hasil pengamatan saya. Begini Bu Fitri, dari hasil pengamatan tadi yang Ibu minta, tadi kan Ibu meminta di bagian mana saya mengamati proses kucing ya Ibu ya. Harapannya proses kucing ini dilakukan menggunakan langkah-langkah tirta ya Ibu ya. Jadi tadi saya mengamati Ibu per langkahnya. Yang pertama itu ada tujuan, di mana kucing itu menyampaikan tujuan dengan sangat jelas gitu ya, yaitu tentang masalah yang dihadapi kuci tadi. Kemudian Ibu juga sudah melakukan identifikasi di sini tadi, yaitu memberikan pertanyaan yang mana dapat membuat murid tersebut dapat mengidentifikasi masalah dan juga di situ dapat murid itu mengenali potensi yang dimiliki tadi. Kemudian yang Ibu harapkan juga saya mengamati pada bagaimana aksinya gitu kan ya. Nah, pada rencana aksi di situ Ibu juga sudah memberikan pertanyaan di mana di situ membantu si kuci untuk bisa membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Tadi sudah muncul pertanyaan-pertanyaan yang memancing kuci sehingga kucinya itu di situ bisa menyelesaikan masalah ya kan, menyelesaikan masalahnya dengan baik. Terus bagaimana dengan tanggung jawabnya? Di mana di sini pada tanggung jawabnya ada beberapa pertanyaan berupa komitmen. Pada akhir kucing itu ada ibu itu sebagai coach meminta komitmen. Komitmen apa yang akan dilakukan oleh si kuci sehingga membuat masalah itu bisa terselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang bisa saya sampaikan dari hasil pengamatan saya Ibu. Kira-kira setelah Ibu mendengar pendapat tentang pengamatan dari saya ini, menurut Ibu bagaimana?
Menurut Bu Fitri Ya, bagaimana? menurut saya sebelumnya saya terima kasih sekali kepada Ibu Nur yang mana telah mengamati daripada praktek saya kucing Ya, ya, yaitu saya sebagai coach dan Bu Susi sebagai coach. Yang harapan saya semoga dalam praktek ini saya bisa apa terapkan ya Bu ya ya, dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah iya, saya, yang mana selama ini memang biasanya tidak memakai model tirta Bu, terus terang. ya, Itu kalau mungkin saya terapkan ini hal yang baru dan unik dan juga tidak ya, memposisikan siswa ya ya. dalam apa yang salah seperti itu, J, tapi J, mereka J. merasa senang seperti itu Bu. J, Ibu. Matur suwun ya, Ibu ya. Berarti nanti tindak lanjutnya Menerapkan, berarti penerapan ya, Ibu ya. Dan iya, harapannya dengan menerapkan, metode iya. Tirta ini Tirta, si kuci itu baik murid maupun nanti rekan guru kita itu bisa iya, menemukan solusi ya, Bu ya, menemukan solusi, solusinya iya, sendiri. Terima kasih Bu Fitri, sangat baik untuk proses kucing Ibu ya kan. Nanti iya, bisa kita terapkan untuk kedepannya untuk iya. menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Dari saya sebagai observer cukup sekian. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nur.